Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu Guru Madrasah Aliyah se-Jawa Timur. Di sini saya Dina Widyastuti akan memaparkan materi penerapan konsep integral tentu untuk menentukan luas suatu daerah melalui dua buah kurva dengan pendekatan STEM atau Sains, Teknologi, Engineering, Matematik di MA Al-Faruq Bondowoso. Sebelum menginjak ke materi, ada baiknya Bapak Ibu harus memberikan pemahaman konsep dasar tentang integral kepada siswa terlebih dahulu. Setelah itu, penggunaan konsep integral tentu pada materi berikut bisa digunakan sebagai bahan tambahan kegiatan siswa di luar ruangan. Gambar kegiatan peserta didik untuk membuat batik ekoprint. Batik ekoprint ini ada kaitannya dengan menghitung luasan permukaan bangun datar. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah menentukan alat bahan dalam membuat batik ekoprint. Kemudian, cara membuat batik ekoprint. Selanjutnya, mengamati perbedaan antara batik ekoprint dan shibori. Kebetulan di sini Bapak Ibu, saya sendiri memberikan dua jenis pembuatan batik kepada siswa, baik itu batik ekoprint ataupun shibori. Kemudian di situ ada desain dari batik yang telah siswa buat itu diaplikasikan kepada teknologi di Casio Classpad atau Casio Class Swiss, atau juga bisa dengan menggunakan GeoGebra Bapak Ibu. Yang berikutnya, karena ini berbasis STEM, yang pertama pastilah sains. Di situ saya sendiri menggunakan materi kelas 10. Saya lupa itu materi IPA biologi atau kimia ya. Tapi yang jelas di sini materi kelas 10. Ya, ada dua jenis, yaitu pewarna sintetis atau buatan dan pewarna alami. Untuk yang sintetis ini itu digunakan di batik shibori. Sedangkan pewarna alami digunakan di batik ekoprint. Teknologinya menggunakan emulator Casio Class Swiss, Classpad ataupun GeoGebra. Saya lanjutkan. Engineeringnya yaitu siswa membangun bagaimana caranya, langkah-langkahnya, detailnya dalam membuat batik ekoprint. Di sini ada beberapa dedaunan, ada daun pakis, ada daun jati, ada daun waru, ada daun kenikir, dan lain sebagainya. Di sini siswa diberikan kelompok, masing-masing kelompok itu diberi bahan kain dengan saya. Kemudian untuk bahan dedaunannya mereka membawa sendiri atau mencari di lingkungan sekitar sekolah ataupun membawa dari rumah mereka. Nah, ini hasilnya. Yang di atas itu penggunaan warna sintetis, sedangkan yang di pojok bawah itu penggunaan pewarna alami batik ekoprint. Itu untuk engineeringnya. Untuk matematiknya kita menggunakan
konsep integral tentu untuk menghitung bangun datar dari bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan batik ekoprim. Nah, di sini kita bisa menghitung luasan daerah permukaan daun, salah satu daun yang digunakan dalam batik ekoprim. Di sini ini kalau tidak salah daun mangga. Di sini ada 2 buah kurva, karena ini kenapa pakai 2 buah kurva? Nah, di tengah-tengah kurva itu kan ada daerahnya. Nah, daerah tersebut digunakan untuk menghitung luasan permukaan daun tersebut. Oke. Dari kurva yang pertama, kurva yang berwarna biru, kita masukkan persamaannya, isinya 0,04 X kuadrat dikurangi 2,2. Kemudian Y-nya minus 0,07 X kuadrat ditambah 2,3. Nah, dari 2 buah kurva tersebut didapatkan luasan daerahnya. Nah, luasan daerahnya menggunakan integral tentu dengan batasan bawah itu min 5 dan batas atas yaitu 5. Dengan 0,11 X kuadrat ditambah 4,5 dx. Nah, berapa luasannya? Maka bisa langsung diklik. Nah, dicari di situ menjadi 54,1667 satuan luas. Nah, yang di sebelah ini menggunakan emulator Casio Class Swiss, Bapak Ibu. Jadi integralnya kita masukkan batas bawah dan atasnya, persamaannya juga, dan ternyata hasilnya sama dengan menggunakan Casio ClassPad. Jadi di sini penggunaan teknologi dalam matematika sangat membantu sekali Bapak Ibu dalam mata pelajaran matematika. Penggunaan emulator, penggunaan teknologi ini hanya sebagai eksplorasi siswa Bapak Ibu, tidak sebagai alat bantu dalam menghitung keseharian siswa atau dalam ujian atau ulangan. Ini hanya sebagai bahan eksplorasi siswa, bahwa teknologi juga bisa diterapkan kepada pembelajaran di kelas. Nah, untuk selanjutnya di sini menghitung luas permukaan daun jati. Caranya pun sama dengan yang daun mangga tersebut. Tinggal menginputkan persamaan fungsinya. Kebetulan kalau yang tadi itu fungsinya fungsi Y, yang ini fungsi X. Nah, makanya kurvanya dia tegak lurus. Ya. Kemudian jadi itu sekelumit tentang pembahasan materi integral tentu dalam kehidupan sehari-hari. 0,11 X kuadrat kemudian ditambah 4,5. Nah, di sini 325/6. Nah, di sini kan tidak sama nih. Nah, kita bikin desimalnya. Nah, akhirnya dia sama. Ini untuk penggunaan Casio. Untuk penggunaan GeoGebra hampir mirip dengan Casio ClassPad atau Class Swiss. Kalau Class Swiss tidak bisa menampilkan grafiknya. Kalau ClassPad dia tidak bisa menampilkan batas bawah dan batas atasnya. Tapi kalau di GeoGebra dia bisa menampilkan batas bawah dan batas atasnya. Nah, kalau di GeoGebra ini fungsi F-nya, yang ini fungsi G-nya. Nah, kemudian
perbedaannya dia harus mengetik manual integral between. Nah, kalau udah integral di situ pasti akan terpilih, ada pilihannya maksud saya, antara integral atau integral between. Nah, karena kita pakai dua kurva, kita pakai integral between. Nah, di sini batas bawahnya 0,25, batas atasnya adalah 5,7. Nah, ini adalah hasil luasnya. Nah, kalau pada gambar grafiknya di sini. Nah, ini maksud saya. Jadi dia kelihatan batas bawahnya dan batas atasnya. Dia presisi sekali. Jadi yang ini merupakan luasannya. Nah, kurang lebihnya 23 satuan luas di sini. Nah, ini sangat membantu siswa dalam hal eksplorasi saja. Saya kira demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.